Ya, teman-teman, ini ada pertanyaan lagi, kita akan jawab untuk komentarnya ya. Dari Sob 3545 ya. Atla mau bagi dividen tanggal 31 April, mau RUPS dengan jadwal salah satunya rencana pembagian dividen. Kira-kira berapa katanya. Baik, setelah kemarin kita bahas ya untuk Atla ya, saya mencari-cari juga teman-teman informasi setelah ada komentar ini ya. Dan terima kasih yang telah memberikan komentar ini. Karena apa? Karena menambah pengetahuan, menambah informasi juga teman-teman buat saya, buat teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman kepada teman-teman yang telah memerlukan komentar juga. Yang lain juga belum saya baca teman-teman ya. Tapi sudah saya telaah teman. Belum saya kasih tanda lope, berarti mau saya masukkan ke watchlist biasanya teman-teman untuk yang bahas updatean. Atau nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain kita akan bahas juga teman-teman ya. Ini kita yang paling sedikit dulu teman-teman menyambung apa yang saya upload ketika sudah tayang LK kuartal 4 untuk Atla-nya teman-teman. Secara kuartalan sudah kita bahas dan harga wajarnya tidak kita hitung. Ya, itu hanya perkiraan aja. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Langsung ketika saya melakukan pencarian, maka ketemulah ini teman-teman ya. Ini bukan ini. Ini dulu deh. Nah, ini ya. Awalnya dari sini teman-teman ya. Pemanggilan rapat umum pemegang saham tahunan PT Atlantis Subsi Indonesia Tbk ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya. Kita itu dulu. Kita langsung aja ya. Nah, laba. Nah, dalam poin 2 teman-teman ya. Agendanya ya. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan pembagian dividen tunai yang berasal dari akumulasi laba ditahan perseroan per tanggal 31 Desember 2024. Penjelasan sesuai ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar bla bla bla. Di sini dalam mata acara ini direksi berencana menyampaikan usulan. Nah, ini baru usulan ya, usulan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku tahun 2024 dan usulan pembagian dividen. Usulan juga teman-teman, usulan pembagian dividen tunai yang berasal dari akumulasi laba ditahan, teman-teman. Ini per tanggal 31 Desember tahun 2024, berarti kuartal 4 ya, teman-teman, untuk Desembernya. Nah, saya pun mencari berapa sih besaran daripada laba ditahannya, teman-teman ya. Laba ditahannya berapa? Maka ketemulah ini, teman-teman ya. Jadi saya dapat dari IDX ya. Nah, dapatlah ini, saya klik untuk laba ditahannya. Nah, di sini ya. Laba per saham dasar lanjutan. Pada tanggal 17 Maret tahun 2023, perusahaan mengubah nilai nominal saham dari semula 1 juta rupiah per saham menjadi 8 perak per saham dan meningkatkan modal saham ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar 39,9 miliar melalui kapitalisasi laba ditahan. Jadi besarannya sekitar sini teman-teman ya, 39 miliar. Nah, kita cari judul yang kedua dulu. Nah, ini sudah ada di sini teman-teman ya. Informasi tambahan arus kas gitu ya. Di sini perolehan aset tetap melalui untuk utang pembiayaan konsumen ya. Penambahan modal saham melalui kapitalisasi laba ditahan. Nah, teman-teman ya. Ini yang ini teman-teman, poin yang ini nih. Nah, poin yang ini ya. Nah, kalau yang atasnya enggak teman-teman. Yang ini kan untuk pembiayaan konsumen yang di sini ya. Nah, ini untuk laba ditahan yang ini. Penambahan modal melalui kapitalisasi laba ditahan. Jadi sekitar 23 miliar. Kalau di atas kan 23 ya, betul ya. 39.996. Kalau di bawahnya berarti 39 23. Nah, ini mau yang mana teman-teman ya? Berarti kalau kita mau yang 23 miliar atau yang 39, berarti kita ambil yang 39 aja, teman-teman. Karena di sini tidak dijelaskan karena nanti berdasarkan RUPS kenyataan, maka saya bilang teman-teman ya, kepada teman-teman ya. Kalau laba itu nanti keputusannya ada di RUPS, teman-teman ya. Biasanya ada di RUPS yang akan membagikan laba berapa gitu kan dari total keuntungan. Nah, ini kan ada keterangannya laba ditahannya diusulkan. Ingat ya, ini diusulkan ya.
Nanti usulannya diterima atau tidaknya tergantung RUPS-nya kan, tergantung rapat bersama. Makanya teman-teman kalau yang ada kesempatan hadir aja teman-teman ya. Kalau yang dekat hadir aja teman-teman, bawa KTP aja teman-teman, bawa KTP asli sama KTP fotokopian biasanya teman-teman ya. Tinggal tunjukin aja KTP fotokopiannya, nanti dicatat, nanti bisa masuk teman-teman ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Jadi ada sekitar 39 miliar laba ditahannya teman-teman ya. Bisa pakai yang 23 miliar ataupun yang 39. Artinya di sini belum ada kesepakatan nih teman-teman ya, mau berapa yang dibagiinnya. Apakah semuanya atau tidak, atau yang 23 juga terserah, ataupun yang sisanya laba ditahan tahun 2024 kita kurangin aja. 39 dikurangin 23 contohnya gitu ya. 39 dikurangi 23 ya, sekitar berapa? 16 miliar. Apakah yang 16 miliarnya ini yang mau dibagiin? Karena berdasarkan tahun buku 2024 ya, berasal dari akumulasi laba ditahan persen per tanggal 31. Berarti kan yang tahun 2023-nya kan 23 miliar ya. Apakah yang 16 miliarnya nih teman-teman ya, atau yang 23-nya gitu kan, atau semuanya nih 39 miliar. Nah, ya. Nah, kita akan hitung teman-teman ya. Jadi keputusannya, ingat keputusannya ya, keputusannya nanti ketika RUPS. Karena ini baru usulan, ingat ini baru usulan. Sekali lagi, ini baru usulan, mudah-mudahan diterima gitu kan. Jadi teman-teman yang di harga sekarang 50 juga masih kebagian cuan lah gitu. Walaupun masih nyangkut tapi masih kebagian cuan lah walaupun berapa gitu ya. Yang penting istilahnya bagian dividennya diusulkan dan diterima teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman perhatikan berapa sih EPS-nya, berarti earning per share-nya berapa. Jadi istilahnya dividen, pembagian dividen keuntungannya kalau dibagi lembar saham jadi berapa. Jadi kita pakai 3 kemungkinan aja ya. Antara 23 miliar, 16 miliar sama 39 miliar teman-teman ya. Dibagikan berapa nih? Teman-teman kalau kita ngambil dari data bursa ya. Nah, ini kalau kalian jumlahkan di sini, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berapa sih lembaran saham yang beredar, teman-teman ya. Tinggal digabungin aja gini, teman-teman, caranya ngitungnya. 3149 salah. 3149625 123 1049 875 123 2 123 074 725. Nah, kita gabungin jadinya berapa? Sekitar 6 miliaran, teman-teman, 6,1 miliar. Nah, kita lihat di sini mana yang sudah saya catat, teman-teman. Nah, di sini nih, sebesar 6 miliar kan saham beredar 6 miliar, teman-teman ya, 6 bilion ya. Artinya 6 miliar lembar. Ingat bukan lot ya, lembar, teman-teman. Makanya kita akan hitung nih, teman-teman, nanti dibagi ini aja ya. Jadi kita pakai yang pertama dulu nih ya. Besar kemungkinan laba ditahan yang akan dibagikan ya. Tapi ingat ini berdasarkan RUPS aja. Pertama pakai yang 23 dulu ya. 23 miliar. 123 ya, dibagi dengan ini teman-teman ya. Nah, bagi dengan ini aja ya. Hasil kita berapa? Sekitar 3 perak, teman-teman ya. Kemungkinan 3 perak. Kita pakai yang kedua ya. Kita pakai yang kedua. Pakai yang 16 miliar karena kan dikurangin ya. 23. 16 itu tahun 2024 gitu ya. 123 ya. Nah, berapa? 2,5 perak, teman-teman ya, untuk dividennya. Atau kita pakai yang 39, teman-teman ya. 39 miliar. 39 berapa? Sisanya itu 996 ya, 996 ya. 123. Nah, hasilnya 6 perak, teman-teman. Terserah teman-teman gitu kan. Apakah 3 istilahnya 2,5 sama 6 ya, 6 perak. Nanti kan berdasarkan RUPS, ingat ya, catatan dari saya sebesar
nanti setelah RUPS-nya berapapun harus diterima gitu kan teman-teman ya. Mungkin seperti itu teman-teman, mungkin sekitar antara 3 perak, 2,5 perak atau 6 perak teman-teman ya, 6 rupiah ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, nanti kalau saya salah untuk memperkirakan jumlah daripada istilahnya laba ditahannya, jadi berdasarkan nanti RUPS-nya. Yang saya tahu dan yang saya cari hanya ini aja besar laba ditahannya teman-teman ya. Ini besar laba ditahannya hanya ini aja, antara yang tahun 2023 23 atau enggak selisih antara 39 dikurangin 23 sebesar 16 atau dari 39 miliar. Karena ini baru usulan diambil dari laba yang ditahan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Apabila ada tambahan atau saya salah mengambil data, silahkan dikoreksi teman-teman dan cantumkan di kolom komentar biar saya bahas kembali teman-teman ya. Itu juga menambah informasi saya dan menambah ilmu pengetahuan saya. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Dan ciao.